Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi karakteristik bahan rujukan, indeks, dan abstrak dengan mata kuliah layanan referensi yang diampu oleh Ibu Rika Jufriyazia Manita MIKOM. Pengertian bahan rujukan. Bahan rujukan adalah buku-buku yang memuat informasi secara khusus sehingga dapat menjawab atau menunjukkan secara langsung bagi pembacanya. Karena buku-buku referensi ini bersifat langsung jawab, maka ia hanya bisa dibaca di perpustakaan saja, tidak boleh dipinjam atau dibawa pulang. Bahan rujukan merupakan sarana penting dalam penelusuran informasi yang menyajikan jawaban yang diinginkan dan menjelaskan isi dokumen serta membatasi pertanyaan. Semua dokumen rujukan merupakan dokumen sekunder atau dokumen turunan. Artinya, dokumen sekunder tersebut disusun berdasarkan dokumen asli atau dokumen primer. Jenis-jenis bahan rujukan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Jenis bahan rujukan yang memuat informasi mengenai kata dan istilah. 2. Jenis bahan rujukan yang memuat informasi mengenai sumber kepustakaan atau literatur. 3. Jenis bahan rujukan lainnya termasuk dalam kelompok ini adalah buku petunjuk atau buku pegangan, sumber biografi, sumber geografi dan direktori, statistik, buku tahunan, terbitan pemerintah dan badan-badan internasional, serta terbitan lainnya. Selanjutnya, pengertian indeks. Indeks adalah suatu alat telusur informasi yang memudahkan pemustaka dalam menelusuri informasi yang dibutuhkan yang tersusun menurut abjad, serta alat telusur yang lengkap dengan alat atau sumber informasinya. Karakteristik indeks. Ada beberapa karakteristik indeks yang baik atau penyusunannya sesuai dengan peraturan dalam proses penyusunan indeks, yaitu akurat, komprehensif, konsisten, menggunakan penunjukan lihat atau see, dan lihat juga atau see also. Tujuan dan fungsi indeks. Fungsi indeks adalah untuk temu kembali informasi yang dibutuhkan dan mengarahkan pengguna bahwa informasi yang dibutuhkan ada pada sumber yang telah ditunjukkan. Sedangkan tujuan indeks adalah untuk memudahkan pembaca mendapatkan informasi dan memahami informasi lebih luas atau lebih rinci. Selain itu, agar para pembaca mudah dalam mencari informasi yang sedang mereka cari secara cepat tanpa harus membaca semua isi buku. Jenis-jenis indeks. 1. Indeks beranotasi. 2. Indeks analitik. 3. Indeks relatif. 4. Indeks kumulatif. 5. Indeks artikel. 6. Indeks subjek indeks. Peraturan pengindeksan dan proses pembuatan. Yang pertama yaitu proses pembuatan indeks. Adapun syarat-syarat pembuatan indeks yaitu harus tahu subjek indeks buku itu atau apa ilmu yang dibahas harus dipahami, memiliki pikiran yang runtun atau konsisten, memiliki pengetahuan yang luas, harus cermat dan teliti, memiliki pengetahuan cara mengindeks, memahami komputer, dan luas pengetahuan bahasanya. Kata atau istilah yang dipahami dalam indeks didasarkan pada kata atau istilah yang baku. Selanjutnya, pengertian abstrak. Abstrak merupakan perluasan dari indeks karena selain memuat tentang topik, juga berisi ringkasan artikel atau tulisan yang didaftar atau diindeks. Abstrak alat penelusur informasi yang sangat mudah dalam temu kembali informasi, sehingga pembaca dapat menemukan informasi dengan mudah tanpa perlu mencari buku lagi. Karakteristik abstrak.
Yang pertama yaitu singkat, yang kedua berketelitian tinggi, yang ketiga bentuk tulisan. Tujuan dan fungsi abstrak. Yang pertama yaitu tujuan abstrak, yaitu A. Sebagai sarana bantu dalam menyusun dan kelengkapan sarana bibliografis lain seperti indeks, bibliografi, dan tinjauan. B. Menghemat waktu pemakai tatkala mengumpulkan dan memilih informasi. C. Menghindari duplikasi dalam penelitian dan sebagai publikasi informasi. D. Guna mengatasi kendala bahasa. Selanjutnya E. Relevansi abstrak sebagai bahan keputusan pembaca apakah perlu tidak membaca dokumen aslinya. Selanjutnya fungsi abstrak. A. Murnal ilmiah dan akademik terlalu banyak untuk diperiksa satu persatu oleh ilmuwan. B. Seringkali abstrak dapat menggantikan fungsi artikel aslinya, terutama kalau jenis abstrak itu adalah abstrak informatif. C. Tanpa abstrak yang berkualitas, pemilihan artikel atau dokumen untuk diambil dan dibaca menjadi kurang akurat. Selanjutnya D. Memudahkan pembaca menemukan dokumen yang akan dibacanya. E. Dengan membaca abstrak terlebih dahulu, para peneliti dan akademisi dapat menghemat waktu sebelum membaca artikel aslinya. Jenis-jenis abstrak. Yang pertama abstrak informatif, yang kedua abstrak indikatif, yang ketiga abstrak mini, yang keempat abstrak statistik atau numerik, yang kelima abstrak pokok. Hal yang perlu diperhatikan pada abstrak yaitu A. Mengubah pengertian artikel aslinya, B. Memberikan komentar atau tafsiran dari artikel aslinya, C. Tidak menyertakan istilah yang sulit dimengerti, D. Tidak menyertakan hasil-hasil secara rinci, E. Tidak mengungkapkan yang berbelit-belit, F. Tidak menyebutkan pekerjaan yang akan datang, G. Tidak menghamburkan kata yang sudah nyata, H. Tidak mengulang sesuatu lebih dari satu kali, I. Tidak menggunakan gaya bahasa yang kaku.